Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MCM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan masalah zakat yang dalam video yang kemarin itu saya mengambil pendapat yang kuat, dan nanti jika ada pendapat lain yang agak berbeda atau sama sekali berbeda, itu wajar, karena dalam fikih itu perbedaan pendapat adalah rahmah. Tinggal kita pilih yang mana begitu. Cuman memang sebenarnya atau seharusnya itu yang difatwakan adalah pendapat yang kuat. Sebagaimana kalau dalam Syafi'iyah Jumatan itu 40 orang. Walaupun nggak menutup kemungkinan dalam kitab-kitab Syafi'i sendiri itu ada yang mengatakan cukup 4 orang, 10 orang, bahkan 2 orang gitu. Tapi tidak dalam untuk difatwakan begitulah. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan bahas masalah perbedaan amil dan panitia. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam ataupun orang yang ditunjuk oleh imam. Kalau di Indonesia Kemenak, berarti Kementerian Agama, yang nanti dibuktikan dengan adanya SK dan adanya pertanggungjawaban, pelaporan begitu. Kalau panitia adalah orang yang dibentuk oleh imam setempat, masjid atau mushola atau sekolahan begitulah, dan tidak perlu SK. Jadi sifatnya itu lokal gitu. Kalau amil itu adalah wakil daripada mustahik, dalam hal ini imam. Amil misalkan Lasisnu ataupun Basnas begitu, itu adalah wakilnya pemerintah, wakilnya presiden, wakilnya imam. Dan kalau kita menyerahkan zakat kita kepada imam ataupun kepada mustahik, itu sudah gugur kita kewajiban kita gitu. Tapi kalau panitia itu adalah wakil daripada muzaki, orang yang berzakat. Sehingga kalau kita menyerahkan zakat kita kepada panitia gitu, ataupun wakil tadi, itu belum bisa menggugurkan kewajiban bayar zakat kita. Sebelum, misalkan zakat fitrah sebelum beras tadi diserahkan panitia kepada yang berhak, mustahik zakat gitu, orang miskin misalkan gitu. Selama beras tadi masih di tangannya panitia, maka kita belum bisa dianggap sah bayar zakatnya begitu. Ini takutnya nanti kalau panitianya itu khianat gitu. Berarti kita sudah mengeluarkan beras tapi kita belum bayar zakat. Masih ada tuntutan untuk bayar zakat. Coba dalam kesempatan kali ini kita agak sedikit-sedikit membaca kitab supaya nanti ada tendensinya begitu. Enggak ngawur-ngawuran begitu. Dalam kitab Majmu' sebenarnya di Mu'in juga ada, tapi ini dalam buku karya Mumtaz ini kok kitabnya Majmu' begitu. Tafriquhu binafsihi, tafriq itu menyerahkannya atau membagikan zakatnya seorang muzaki, orang bayar zakat binafsihi, afdalu minat taukil bila khilafin, itu lebih utama daripada lewat wakil begitu. Menyerahkannya langsung seorang muzaki kepada mustahik zakat itu lebih utama daripada mewakilkan, entah wakilnya muzaki ataupun wakilnya mustahik, sama aja. Li'annahu ala thiqatin min tafriqihi bila bi khilafil wakil, karena hal tersebut menyerahkan langsung seorang muzaki kepada mustahik, orang yang bayar zakat kepada orang yang berhak menerima zakat tadi secara langsung, itu akan ada keyakinan yang benar-benar yakin gitu, keyakinan atas sudah sampainya tadi. Berbeda kalau lewat wakil begitu. Wa ala takdiri khianati wakil, dan mengira-ngirakan khianatnya seorang wakil ya. Ini wakil di sini berarti kita wakilnya orang yang membayar zakat, berarti panitia. Yang umumnya terjadi di desa-desa ataupun di kalangan orang awam lah begitu. Belum ada Lasisnu, belum ada Basnas yang mengurusi begitu. Akhirnya membuat panitia dan kita menyerahkan ke situ. Dan di sini dalam kitab ini wa ala takdiri khianatu wakil. Saya baca kitab ya, bukan menuduh ya, bukan ataupun mengandai-andai, enggak. Ini baca kitab. Dan kita mengira-ngirakan ada khianat dari seorang wakil, tadi panitia tadi, misalkan enggak diserahkan kepada yang berhak begitu misalkan, atau yang diserahkan sebagiannya aja. Jelalah beras kita itu belum diserahkan begitu. La yaskutu al fardu anil malik, maka hal tersebut tidak bisa menggugurkan kewajiban dari seorang malik, kewajiban bayar zakat. Jadi
kita menyerahkan beras kepada kepada panitia, kok panitia tersebut berkhianat, nggak menyampaikan beras yang kita berikan kepada yang kita serahkan ke dia untuk diserahkan kepada mustahik, kok nggak disampaikan, itu nggak bisa menggugurkan kewajiban kita, gitu. Li'annahu yadu li'anna yadahu kayatihi, karena tangannya wakil tadi seperti tangannya muzaki. Jadi kayak semacam perpanjangan tangan dari muzaki. Sebelum sampai benar-benar sampai kepada orang miskin atau fakir begitu ya, masih belum bisa dikatakan bayar zakat. Famalam yasil almalu ilal mustahikina la tabra'u dimmatu malik. Maka selama harta tersebut, beras ataupun apa begitulah, belum sampai kepada mustahik, maka dimmah malik, tanggungannya malik itu belum bebas, gitu, masih punya tanggungan. Bikhilafi daf'ihi ilal imam, berbeda kalau nanti menyerahkan zakatnya kepada imam ataupun wakilnya imam. Dalam hal ini adalah lazisnu, misalkan begitu. Saya bilang lazisnu karena saya termasuk pengurusnya, saya bilang basna karena saya termasuk semacam mambu-mambu relawan begitulah. Berbeda kalau menyerahkan zakat kepada imam ataupun wakilnya adalah lazisnu atau basna tadi. Fa innahu bimujarati qabtihi tasqutu az-zakatu anil malik. Karena apa? Karena dengan hanya menyerahkan zakat tadi, menyerahkan zakat ya, malik menyerahkan zakat kepada imam ataupun kepada lazisnu tadi, dengan hanya menyerahkan tok saja, itu sudah tasqutu az-zakatu anil malik, sudah menggugurkan kewajiban bayar zakat dari malik, begitu. Karena apa? Imam sama lazisnu tadi adalah wakilnya mustahik, wakilnya orang yang menerima zakat. Qala al-Mawardi wa ghairuhu wa kadza adafu ilal imam afdalu min at-tawkil lima dzakarnahu. Begitu juga bisa diambil kesimpulan bahwa menyerahkan kepada imam ataupun kepada lazisnu iku afdalu, lebih utama daripada kepada taukil panitia. Ya. Ini saya enggak mempromosikan lazisnu, enggak. Cuman menyerahkan kepada lazisnu begitu. Ya, mempromosikan. Tapi dalam memakai kitab ya, menyerahkan kepada lazisnu ataupun kepada basnas itu lebih utama daripada menyerahkan kepada panitia. Karena apa? Dengan hanya menyerahkan kepada lazisnu ataupun basnas itu sudah gugur kewajiban kita. Kalau kepada panitia kita masih bingung nanti sampai apa enggak beras kita. Kalau enggak sampai kita masih punya tanggungan. Tapi kalau ke basnas atau lazisnu entah diserahkan tahun depan enggak masalah, terserah urusan mereka. Yang jelas kewajiban kita sudah gugur. Untuk logika lagi, kalau amil itu berhak mengambil 1/8 dari zakat. Karena apa? Karena dia adalah wakilnya orang yang berhak menerima zakat, wakilnya mustahik, sehingga dia berhak mengambil. Tapi kalau panitia nggak berhak, panitia nggak bisa mengambil sebutir beras pun dari zakat. Karena apa? Dia wakilnya muzaki, wakilnya orang yang bayar zakat. Kalau dia mau beli rokok, beli plastik atau beli apapun, kebutuhan untuk bensin mungkin lah gitu, untuk mentasarufkan zakat tadi, dia mintanya bukan dari mustahik, meminta dari beras tadi enggak, tapi memintanya dia upahnya dari orang yang bayar zakat, karena dia adalah wakilnya orang yang membayar zakat. Panitia adalah wakilnya orang yang membayar zakat, sehingga kalau panitia itu butuh dana, butuh operasional, itu memintanya kepada orang yang menyuruh dia, begitu, menyuruh dia, yaitu orang yang membayar zakat tadi. Begitulah, semoga dari video ini ada manfaat kepada para pemirsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.